lu mau manggung. Ya. Biasanya persiapan lu kalau mau manggung tuh apa sih? Ini karena aku main lagi konsep solo, terus sama home band dari kafenya. Aku mah simpel banget orangnya, paling biasanya kalau kayak gini kan cek sound kan prepare harus ya buat malam. Paling kalau udah mendekati manggung mah paling aku cuma bedakan doang. Terus habis gitu rambut di hair dryer udah selesai. Tapi kalau sama The Virgin agak ribet. Karena nungguin Dara kan. Kalau Dara kan full makeup dia. Biasanya ada ritual nggak sebelum manggung apa gitu? Ritual enggak sih, paling kalau misalkan kurang istirahat harus tidur aja sih cukup. Soalnya kalau kurang tidur kan suara pasti habis gitu paling. Vitamin, terus paling ya fingering, inget-inget melodi-melodi yang kadang suka lupa-lupa gitu. Kalau rider sendiri apa? Riders mah aku gampang, simpel kalau nggak sama band. Kalau sama band tuh agak ribet. Kalau Mita sendiri mah paling kita kadang kalau keluar kota tuh berangkat cuma bertiga. 3 orang, aku, roadman sama stylist biasanya kan. Terus yang pasti sih kalau di venue harus ada sound system udah pasti ya. Terus harus ada Marshall. Itu riders buat gitar aku. Terus mic paling ya wireless sure kayak gitu-gitu paling. Dengan lu kan udah sering manggung, Mm-mm. masih ada nervousnya. Pastilah kalau misalkan kena crowd gitu pasti kadang ada. Cuman tergantung crowdnya nih, kalau misalkan kayak cafe gini kan udah biasa ya. Maksudnya kan paling yang nonton anak-anak muda. Ya biasanya kalau suka grogi tuh kalau main gathering. Misalkan kita lagi ada event, gathering misalkan kayak gathering BUMN, entah Pertamina, entah apa. Pokoknya yang resmi-resmi gitu. Yang nontonnya pada duduk, terus nggak yang berdiri-diri, nggak yang nyanyi-nyanyi kayak gitu biasanya grogi. Nanganinnya gimana? Nanganinnya biasanya loncat-loncat atau enggak misalkan bercanda-bercanda sama Dara. Kayak gitu doang sih pasti. Pasti ada sih kalau grogi pasti. Di luar dari manggung dengan style yang bisa dibilang sorry ya tomboy kan, sempet ada perlakuan gak enak gak sih dari orang-orang? Kalau kalau cewek tomboy itu mungkin enggak ya, jarang ya. Alhamdulillah sih nggak pernah. Soalnya biasanya cowok-cowok kalau kayak tamu gitu biasanya nganggapnya kayak teman gitu. Maksudnya dia mereka nggak yang kurang ajar ya, maksudnya nggak apa ya namanya senonoh gitu, nggak gitu. Kalau kalau misalkan mungkin kalau feminim looknya terus udah gitu maaf maaf nih ya misalkan pakaiannya seksi itu kan sebenarnya kalau misalkan dikurang ajarin ya bukan salah tamu juga kadang kan ya namanya kita main gitu kan kadang kan cowok suka ada yang jahil ya itu balik lagi ke kitanya. Kalau dari aku pribadi alhamdulillah karena pakaian aku juga tertutup terus juga aku ke tamu tuh kayak jaga jarak jadi maksudnya sebelum dia ngerangkul kadang aku ajak salaman duluan atau mungkin kayak tos gitu. Jadi sebelum dia mau ngerangkul atau apa kita udah ngejaga dulu. Yang penting kita nggak bikin dia tersinggung kayak gitu sih. Tapi sempet ada yang merangkul. Pasti kalau misalkan manggung gitu. Cuman kalau misalnya dia masih sopan ya misalkan kayak ya standar gitu ya maksudnya kayak biasa misalkan nyanyi kadang kan suka ngajak nyanyi megang mic gitu sih standar sih. Tapi kalau udah yang sampai peluknya gimana banget pasti sama tim aku juga diawasin. Karena biasanya kalau aku manggung pasti ada yang jagain kan. Mereka juga ngelihat kadang tamu kalau kayak tempatnya kayak klub gini kan ya kita juga nggak tahu mereka ngapain aja kan saya minum atau apa kan itu privasinya mereka kan. Kalau di luar manggung keseharian lu sendiri, Alhamdulillah sih ya cowok-cowok mungkin ngeliat aku malah takut kali. Enggak sih nggak pernah dijailin. hal-hal yang di luar manggung yang lu lakuin misalnya hobi gitu, Hobi di luar manggung apa? hobi ya kalau dulu sih aku seneng zaman sekolah ya seneng main bola, futsal gitu saya main bola gitu sama teman-teman kalau dulu ya kalau sekarang mah jarang. Tapi olahraga aku malah nanti pengen belajar ini lagi mulai dulu kan aku taekwondo juga, pencak silat juga. Zaman SMP, SD itu aku pencak silat taekwondo. Terus sempat ya maksudnya sempat ikut tanding juga gitu. Tapi ya SMA udah berhenti kayak gitu. Udah apa ya? Males sih karena pindah juga waktu itu sekolahnya. Buat jadi musisi itu kan kadang orang tua mengatur mental ngapain sih jadi musisi gitu. Iya nggak ada masa depan gitu ya. Iya. Lu ngalamin itu nggak? Alhamdulillahnya Mita nggak pernah ngalamin karena mama dari dulu dukung banget. Terus juga aku memang ngeband kan dari kecil ya dari SD tuh aku udah suka main gitar. Karena aku bisa gitar akustik kan dari SD. Terus aku ngeband dulu sempat jadi drummer ngeband sama band cowok. Maksudnya personilnya cowok gitu semua.
Terus abis gitu aku SMA direkrut band semuanya cewek, terus aku disuruh main gitar, barulah dari situ belajar main melodi. Sampai akhirnya ketemu Mas Dani. Jadi dari awal tuh mama udah ngedukung banget. Udah ngedukung banget. Jadi alhamdulillah nggak ada istilah yang ngeband nggak ada masa depan apa segala macam. Alhamdulillah nggak ada sama sekali. Kan ngeband tuh udah belasan tahun kali ya? Aku ngeband. Kalau hitungan dari secara profesional sama Mas Dani dari 2007. Kalau secara profesional ikut Mas Dani ya. Tapi kalau untuk ikut label lain, dulu aku punya label indie juga itu dari 2004. Kita udah main nawar-nawarin ke label-label gitu. Sempat ada yang nyantol tapi nggak jalan gitu. Sempet jenuh nggak? Pasti jenuh lah, pasti ada jenuhnya. Cuman aku tuh orangnya nggak bisa diem kan. Jadi pengennya terus berkarya terus. Jadi kayak kemarin aku lagi jenuh ngeband, Dara juga lagi pengen solo karir. Aku belajar nge-DJ, akhirnya bisa nge-DJ kayak gitu. Terus kemarin pas pandemi lagi nggak ada kerjaan, aku belajar ngedit video, akhirnya punya YouTube bisa jalan kayak gitu. Jadi aku orangnya nggak bisa diem, jadi apa aja hobi aku jalanin buat ngisi waktu luang gitu. Jadi apa aja aku jalanin gitu. Kalau lihat di Instagram kan ada suka photoshoot gitu. Emang hobi Foto. Oh aku enggak sih, kalau photoshoot justru yang pinter Dara. Kalau aku malah gayanya kaku. Tapi kalau misalkan lagi di panggung terus difotoin orang lagi main gitar atau nyanyi, itu malah candid gitu malah bagus. Tapi kalau untuk aku pribadi photoshoot kayak model gitu, gaya-gaya model malah nggak bisa. Kaku, gaya kaku. Jadi dari 2007 ya secara profesional. 2007 ya, kenal Mas Dani 2007. Suka dukanya menjadi musisi apa sih? Suka dukanya kemarin ya itu pas pandemi, job sama sekali nggak ada. Tapi alhamdulillah sama Allah diganti, ada endorsement masuk. Terus aku juga ada kerjaan streaming. Terus ya paling kadang ya boring, kadang suka berdebat masalah jadwal. Terus kondisi juga kan sekarang Dara lagi di Bali nih. Sementara aku project kan lebih banyak harusnya sama dia. Terus akhirnya banyak yang keganggu, itu kadang ada titik terendah juga karena kemarin sama Dara juga sempat agak debat kan, hampir kita bubar gitu. Tapi alhamdulillahnya kita mengurangi ego masing-masing sampai akhirnya ketemu jalan tengah. Aku juga nggak bisa larang Dara tinggal di Bali karena itu udah ininya dia kan, udah kemauannya dia. Jadi ya udah, akhirnya alhamdulillah sih lancar-lancar aja. Kalau mau manggung biasanya yang dibawa di barang pribadi apa aja sih? Mau manggung yang aku bawa paling kalau di tas itu biasanya yang udah pasti ada dompet lah ya, KTP kan, takut ntar butuh-butuh gitu, apalagi kalau keluar kota kan pasti harus ada gitu. Terus paling power bank harus ada kayak gitu. Terus sama ya perintilan gitar lah kayak pick kayak gitu. Paling ya lip gloss kayak gitu doang. Kalau yang soal kemarin rame nih banyak dibahas sih sebenarnya. Yang iya, orang behelan disangkain aneh-aneh. Behel nih, habis behelan. Behel ini aku jalan 2 kali ditarik. Jadi berarti ini bulan kedua ya. Kontrol tuh kan harus 3 minggu sekali. Berarti masuk bulan kedua. Nah itu di video yang lagi rame itu, si akun itu mau posting terus komennya digiring gitu kan, semuanya ngarahnya ke situ kan. Cuma perkara aku itu tuh kemarin lagi di salah satu stasiun TV. Nah terus aku ada treatment dari penonton masuknya. Otomatis kan itu kiri kanan tuh udah dijagain sama security, terus ada tim aku juga. Cuman kan kita nggak bisa ngelarang mereka mau mendekat atau mau videoin apa segala macam. Nah kondisinya di situ tuh panas banget. Aku kemarin lagi di Lubuk Linggau. Terus aku lupa bawa lip balm. Kita tuh kalau misalkan lagi behelan, apalagi aku yang baru adaptasi, tanya deh pokoknya kalian yang di rumah yang behelan pasti paham banget. Itu aku suka kering, terus kita lagi sariawan kan dalam kan. Jadi kayak apa sih gini, risih gitu loh, kayak jadi main-mainin bibir terus. Nah aku tuh nggak sadar di video pas aku lihat, iya ya aku sering banget ya aku mainin bibir itu. Dan aku pada saat itu tuh nggak kayak cuma refleks spontan gitu loh. Spontan pas aku lihat, oh iya ya kok gini ya gitu. Cuman maksudnya yang bikin kesel tuh opini omongannya tuh kayak menggiring ke arah sana gitu. Jadi itu kan sebenarnya bikin ngerugin aku kan.
Terus aku pas lihat ya otomatis aku respon langsung karena aku takutnya makin nyebar karena itu videonya FYP. Pas aku lihat aja tuh udah 3 juta. Udah 3 juta yang lihat, terus komennya tuh belum mulai banyak. Tapi aku masih bisa ngeliat-liat nih mana yang komen yang enggak, sempat aku capturein. Terus akhirnya udah aku waktu itu ada acara, terus aku bikin stitch. Aku tantangin lah, ayo kalau misalkan lo ini ayo ke BNN sama gue ya tes urin ya gini gue berani bla 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 bla. Udah ya nggak taunya pas aku lihat lagi ternyata makin rame. Tapi makin ramenya bukan karena komen aku ngajak ke BNN ya sih, tapi lebih ke temen-temen yang ngebelain aku. Yang pada pakai kawat behel, pada komen semua ngebelain, dia tahu rasanya behel tuh gini 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 gini, ramenya tuh sama komen kayak gitu. Ada rencana membawa ke jalur hukum? Ini kan merugikan. Banget, ngerugin banget karena kan itu pengaruh ke aku kan kerjaan ya. Ya namanya kita, aku udah belasan tahun di dunia entertain dan aku sangat menjaga sekali nama baik. Aku nggak pernah cari sensasi, boleh dilihat track record aku selama ini di media nggak pernah aneh-aneh. Aku nggak pernah ribut sama siapapun, aku nggak pernah nyenggol siapapun, apalagi aneh-aneh gitu. Jadi kayak ngelihat begitu ya kesel. Kemarin tuh sempat kepikiran gitu mau nyariin komen yang parah, terus mau aku ya ibaratnya walaupun aku nggak penjarain dia, tapi pengen bikin efek jerak gitu. Tapi ternyata beberapa komen yang aku lihat parah tuh udah kayak langsung dihapus gitu sama orangnya. Mungkin dia nge-DM ya, tapi aku nggak baca karena itu banyak banget kan yang masuk. Jadi dari situ aku oh ya udah dalam hati aku mungkin oh bagus lah dia ada itikat baik gitu. Terus juga sekarang banyak yang lebih ke ngebela soal edukasi masalah behel tadi kan. Jadi oh ya udah aku pikir udah bagus lah udah ada yang bela gitu. Seberapa merugikan sampai ada yang percaya nggak? Mungkin di circle terdekat. Alhamdulillahnya sih kalau circle aku mah enggak ada yang percaya lah. Tahu masalahnya tahu keseharian aku, mama juga tahu. Karena kan gini ya orang kalau make ya maaf nih ya kita walaupun kita nggak pernah kayak gitu tapi kita kan tahu gitu kan ciri-ciri orang yang pakai tuh kayak apa. Kelihatan kok dari muka. Walaupun dia mau nutupin kayak apa tuh pasti kelihatan. Walaupun kita nggak pernah tahu dan nggak pernah kena edukasi kayak gitu kita pasti bisa lihat kok. Bisa bandingin. Teman-teman aku tuh tahu semua, keluarga aku tahu semua, tahu aku gimana. Jadi mereka percaya. Orang melihat KPK ini kan orang yang tangguh gitu ya. Iya, tangguh. Kayak lagunya Black Champagne tuh. Apa sih titik terendah yang pernah terjadi? Titik terendah aku, titik terendah aku itu pada saat adik aku meninggal. Itu titik terendah aku. Jadi selama ini kan ya mungkin kalau orang mikir ditinggal bapak dari kecil itu mungkin titik terendah juga ya. Tapi kan aku udah bisa menjalani itu kan. Tapi pas adik aku sakit waktu itu kan aku sempat ngerawat juga. Jadi pada saat dia meninggal itu titik terendah aku lah. Sedihnya maksudnya kita udah berjuang. Waktu itu kan aku udah berjuang banget buat adik aku. Udah di rumah sakit habis-habisan banget lah ya. Gitu bukannya mau ngungkit ya Allah gitu maksudnya udah gila-gilaan lah untuk bela-belain buat adik aku udah nggak mikirin harta waktu itu udah nggak mikirin uang aku habis harta aku kejual ini tuh sama sekali penting adik aku sembuh. Jadi pada saat dia meninggal ya itu otomatis titik terendah aku itu meningitis 2014 kan dia meninggal waktu itu. Untuk bisa bangkit dari momen itu Lama sih lumayan lama. Aku ya bisa dibilang kayak mungkin aku kan orangnya cuek ya. Kelihatannya karena tomboy, kelihatannya kayak nggak pernah nangis, kelihatannya kayak nyantai banget hidupnya cuek gitu. Padahal itu kena juga ke aku, tapi lebih ke aku jadi nggak mood nulis lagu. Jadi kayak The Virgin juga lumayan lama vakum, nggak ada lagu dari aku pribadi ya, maksudnya kayak nggak mood gitu. Ngapa-ngapain nggak mood gitu, itu pengaruh. Walaupun akunya terlihat biasa aja kayak ceria-ceria aja tapi kayak ke mental ngaruh. Kayak gitu. proses Pramita buat menciptakan lagu itu proses kreatifnya seperti apa? Kalau lagu aku tergantung mood. Jadi ada saatnya aku bikin lagu. Misalkan kayak aku biasanya tuh kalau bikin lagu tuh duluan yang aku cari tuh tema. Tema tuh dalam arti misalnya kayak kita mau bikin tema apa nih, percintaan kah, tentang alam kah gitu. Itu dulu, setelah itu aku biasanya nulis lirik. Nah kalau aku mood dari nulis lirik tuh bisa cepet langsung dapat nada. Ambil gitar dapat nada. Kalau misalkan lagi nggak ada gitar aku biasanya aku rekam dulu. Direkam dulu. Kalau dulu pakai alat perekam ada yang kecil tuh.
Kalau sekarang aku biasa rekam pakai handphone. Biasanya gitu. Kadang kalau lagi mood langsung jadi 5 menit, 10 menit, setengah jam. Kadang kalau lagi nggak mood, ada lagu satu udah 2 tahun nggak dapet refnya ada juga. Jadi tergantung mood. Tergantung mood. Paling cepet itu berapa menit? Paling cepet Cinta Terlarang itu termasuk cepet loh. Cinta Terlarang itu waktu itu aku bikinnya di depan kantor mama. Jadi mama punya kantor dulu, aku ngejagain karena aku bantuin mama kerja. Terus aku nulis lirik, nggak lama disuruh pergi ke Samsat. Kan aku dulu ngurus biro jasa mama kan ya. Ke Samsat nganter kerjaan abis gitu pas baliknya langsung dapet lirik lagunya. Jadi kalau di total sama bikin pas di kantor mamanya mungkin sekitar 20 menitan jadi itu lagu. Enggak. Oh enggak, kalau aransemen mah pas mau di launching. Kalau nada nada mah cepet sama lirik. Kalau aransemen itu kan kita bikinnya pada saat misalkan ada lagu nih, aku cuman punya gitar akustik. Itu lagu aku simpen kan. Nah pas misalkan aku demoin ke Mas Dani, terus Mas Dani suka, baru kita bikin aransemennya. Kayak gitu. Jadi bukan pas jadi lagu langsung dijadiin aransemen, enggak. Kayak gitu. Sebelum menjadi musisi, pernah melakukan pekerjaan apa sih? Sebelum jadi musisi banyak, aku bantuin mama di kantor, ngurusin biro jasa ya, maksudnya urus paspor, STNK, SIM kayak gitu kan. Dulu kan ada, zaman dulu tuh ada kantor gitu kan untuk membantu orang menuju ke Samsat kayak gitu. Aku dulu bantuin mama nganterin berkas-berkas. Terus aku pernah kerja di counter HP juga, counter handphone, pernah juga. Banyak sih, kerja di tempat teman aku juga pernah gitu, macem-macem. Setelah jadi musisi dan meledak, barang pertama apa yang mungkin yang jadi impian kakak nih waktu Barang yang aku impian, mobil, gitar dulu sih waktu itu belinya, gitar yang bagusan lah. Waktu itu kan aku pertama punya gitar pas aku ikut Mas Dani yang The Rock Indonesia 2007. Itu aku kebeli gitar yang biasa-biasa dulu, yang harganya 2 jutaan gitu kan. Terus makin kesini terus kan The Virgin ada nih gitu kan, langsung kayak ngelihat Mas Andra punya gitar mahal, maksudnya bagus. Akhirnya aku nabung, akhirnya kebeli yang mahal gitu. Lumayan lah PRS harganya. Lumayan lah pokoknya bisa dapat motor apa ya? Motor Ninja kali ya. Gak tau Ninja yang sekarang berapa harganya? 40-50-an ya? Iya, satu ada tuh gitar aku yang lumayan lah ya. Lumayan ada. PRS tuh lumayan harganya. PRS. kedepannya ada proyek apa? Ke depan itu sekarang selain lagi nyelesain kontrak-kontrak off air, alhamdulillah yang berdatangan terus. Alhamdulillah mau sama The Virgin mau aku solo, mau aku nge-DJ gitu. Terus setelah itu lagi mau persiapan albumnya The Virgin yang ketiga. Kita mau rilis album yang ketiga itu nanti di Januari insya Allah ya. Januari tanggal 9 itu pada saat tepat ulang tahun The Virgin yang ke-15 tahun. Di situ nanti ada 7 lagu baru semuanya, dan sebagian tuh udah sempet dirilis single-single gitu. Nah nanti bulan September atau Oktober insya Allah salah satu singlenya akan keluar lagi. Yang kemarin kan udah keluar tuh, yang Tak Setia itu yang Ciptaan Dara. Kita udah keliling promo juga, alhamdulillah responnya bagus. Nah nanti yang September atau Oktober nanti rilis lagi, baru tahun depan albumnya keluar gitu. Terakhir kak, main musik yang pop udah, DJ udah. Ada nggak sih genre yang mungkin belum kesampaian pengen dimainin? Genre yang kesampaian belum dimainin untuk secara profesional, aku pengen banget punya band yang model-model alternatif gitu loh, maksudnya kayak Brit rock, maksudnya kayak band-bandan kayak Muse gitu. Jadi cuma buat band-bandan idealis aku aja gitu, karena aku suka lagu-lagu kayak gitu kan, lagu-lagu Brit rock, lagu-lagu Brit pop gitu. Pengen gitu punya project entah sama siapa suatu saat, tapi bukan untuk komersil, tapi hanya untuk kayak main panggung aja gitu, pengen greget di panggung kayak gitu. Karena kan biasanya aku sama The Virgin kan bawain lagunya mellow. Terus mungkin ada ngebeat sedikit tapi nggak yang parah banget gitu.
pengennya kayak gitu punya project gitu. Siap.